أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar au kama qila alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan lagi kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ahmad Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullah. Kitab ini ikhtisar dari satu kitab namanya Minhajul Qasidin karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Dan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah yang meninggal tahun 597 Hijriah mengambil intisari dari satu kitab yang besar, diambil hadis yang benar dari hadis yang tidak benar, dari hadis yang benar dari hadis yang maudhu, yaitu satu kitab Ihya'ul Ulumuddin karya Asy-Syaikh Abu Hamid Al-Ghazali yang meninggal tahun 505 Hijriah. Kitab ini aslinya yaitu Ihya'ul Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang berkaitan dengan Tazkiyatun Nafs. Pada pagi hari ini saya membuka kitab ini masih berkaitan dengan masalah asyukur, yaitu an-nikmat. Saya membuka pada halaman 264. Aslinya nikmat itu i'lam anna kulla matlubin yusamma nikmat. Nikmat itu adalah sesuatu yang dicari. Sesuatu yang dicari itu adalah nikmat. I'lam anna kulla matlubin yusamma nikmat. Walakinna nikmatu fil haqiqah hiya as-sa'ada al-ukhrawiyah. Nikmat inti daripada nikmat yang dikatakan di dalam Al-Quran adalah apa? As-sa'adah al-ukhrawiyah, yaitu apa? Kebahagiaan pada akhirat, yaitu nikmat di akhirat nanti. Itulah yang dinamakan nikmat, dan itulah apa yang dikatakan nikmat yang di dalam kitab ini. Setiap yang dicari adalah nikmat. Yang dicari apa? Yang dicari ridha Allah subhanahu ta'ala. Mencari ridha Allah subhanahu ta'ala. Bagaimana Allah subhanahu ta'ala bisa ridha kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian inti daripada nikmat setelah ada nikmat ukhrawiyah, kemudian Imam Ibnu Qudama membahas bahwasannya sebab nikmat yang intinya pada manusia adalah makanan. Faslun min ni'amillahi al-asbab min ni'amillah al-asbab allati yatimmu biha al-aql. Namun fakta dan kenyataannya manusia, inti sebab daripada kenikmatan yang dikatakan pada manusia ini adalah pada makanan. Surat Ibrahim ayat 34. Qala Allah Ta'ala wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sesungguhnya nikmat Allah tidak terbatas karena banyaknya. Wa'lam anna qad dzakarna jumlatan minan ni'am wa ja'alna sihhatul batani nikmatun wahidatun min ni'amil wa'ikat fir radba as-saniyah. Ketahuilah
bahwasannya sejumlah nikmat, jumlah nikmat, dan kita menjadikan sehatul badan, badan yang sehat. Badan yang sehat merupakan ahadun minan ni'an al-waqi'ah ar-radba as-saniyah. Badan yang sehat adalah satu nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Badan yang nikmat ini adalah apa? Sehatnya badan ini sebesar kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebesar kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebesar itu pula kesehatan badan yang kita terima. Dan sehatnya badan manusia ini juga tergantung pada sehatnya akhlak manusia, karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sehatnya manusia. Nikmatun waqi'ah fi radba as-saniyah. Falau aradda an nastaqsil asbab allati biha tammat hadhihi ni'mah lam nuqdar 'alaiha. Dan apabila kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada diri manusia, maka tidak akan bisa terhitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar yang ditulis oleh Ibnu Qudamah ini adalah nikmatul Islam, nikmatul hidayah, nikmatul Islam. Orang dengan Islam, takdir Allah Subhanahu wa taala akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, a'azzanallahu bil Islam fa idza ibtaghaina ghairal islami adalna. Sungguh demi Allah, kita ini dimuliakan dengan Islam, manakala kita tidak mengambil Islam sebagai prinsip, manakala Islam tidak mengambil Islam sebagai pedoman hidup, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan manusia, dihinakan manusia itu di dunia dan di akhirat. Falau aradna an nastaksil asbab allati biha tammat hadhi ni'mah lam naqdar 'alaiha, maka kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang pada diri manusia itu sendiri. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Walakinnal aklu ahadul asbabis sihhah falnadhkur syai'an min jumlatil asbab allati yatimmu biha al-akl ala salbil tafsir. Namun kata Imam Ibnu Qudamah, al-akl manusia, makannya manusia adalah salah satu sebab kesehatan pada diri manusia. Walakinnal akl ahadu asbabus sihhah falyanduril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia melihat apa yang dia makan, apa yang dia masukkan kepada perutnya, apa yang dia masukkan dari mulut kepada perutnya. Karena kata Imam Ibnu Qudamah ini mengatakan, walakinnal akla ahadu asbabis sahhah, karena sesungguhnya makanan yang dimakan manusia adalah sebab daripada kesehatan diri manusia itu sendiri. Takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa yang diharamkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu adalah sehat bagi manusia. Seluruh yang diharamkan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan solusinya, yaitu yang halal dan thayyiban dan halal yang baik. Itulah fillah rahimakumullah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, memberikan penawar bagi pada penyakit yang ada. Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan riba, ketika itu diberi solusi berdagang. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Itulah fillah rahimakumullah. La ala sabil isfanaqulu min jumlati ni'matillahi anna khalqal laka alatul ihsas
Imam Ibnu Qudamah mengatakan salah satu nikmat yang diberikan kepada manusia adalah perasa, merasakan dingin, merasakan panas, merasakan dan yang lainnya. Ini adalah satu nikmat. Wa alatul haraka fi talabul ghidha. Kemudian apa? Kemudian manusia ingin makan, keinginan untuk minum, keinginan untuk makan, keinginan ini ya adalah satu nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia manakala tidak ada keinginan untuk makan, maka pertanda dia mempunyai sebuah penyakit. Itulah fillah rahimakumullah. Wa alatul haraka fi talabil ghidha fandur fi tarbibi hikmatillahi ta'ala fil hawasil al-khams allati hiya alatul idrak. Maka panca indera, lima indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Nikmat yang luar biasa. Fa awwaluha halatul lams wa huwa awwalul his yakhluqu lil hayawan. Terasa, yaitu pertama kali yang diciptakan pada hewan. Wa an qasadarajatil his ay yahassu bima bil yulasikuhu. Perasaan. Itulah fillah rahimakumullah. Fahalakalaksum, kemudian mencium bau enak, bau tidak enak. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinna la tadri min ayyin nahiyatin ja'a raihah. Takdir Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui datangnya dari mana apa bau itu datangnya. Fatahtaju an tatufu kasiran hatta ta'sur hatta samim tarumzi. Kemudian orang itu mencari. Itulah fillah rahimakumullah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala salah satu nikmatnya yang ditulis oleh Imam Ahmad Ibnu Qudamah, summandur ba'da dzalika fi khalqil iradati wal qudrah wa alatul haraka fi asnafin ni'am. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan. Wa dzalika annahu law khalaqa lakal basar hatta tudrikut ta'am lam yakhluqu fit tab' syauq ilai sahwat tastahiq. Adalah ketika mata dilihatkan kemudian sampai dapat makan yang dimakan. Wala yakdur ala tanawul lisukuti sahwa. Ketika keinginan makan itu tidak ada, maka terjadi penyakit disukuti sahwa. Wa khalaqallahu sahwatut ta'am wa sallatu 'alaiha kal muqtir ila tanawul ghada. Itulah fillah rahimakumullah. Summa hadhihi sahwa law lam taskun inda ahadil miqdarul hajat la asrafat wa ahlakat nafsak. Kata Imam Ibnu Qudamah, kemudian kalau keinginan makan ini tidak bisa dikendalikan, maka manusia akan miqdarul hajah seperlunya, maka manusia akan menjadi hancur. La asrafat, berlebihan, maka manusia akan hancur. Maka makanan yang dimakan adalah seperlunya. Itulah fillah Ibnu Qaldah. Ibnu Qaldah ini adalah seorang tabib, seorang Yahudi tabib yang mengatakan manusia hendaklah sehatnya manusia manakala apa? Nahnu qaumun idza akalna lam nasba wa idza sabi'na lam na'kul. Kita ini manusia apa? Kalau lapar makan, kalau kenyang kita berhenti untuk makan. Itulah sehatnya manusia. Kalau berlebihan daripada itu, kalau over daripada itu, terjadilah apa yang terjadi, yaitu penyakit. Falaka fa khalaqalaka al-karaha inda syaba' litatrukil aqla biha. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa tidak mau makan. Apa? Kenyang. Ketika kenyang, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenyang pada apa? Pada perut seseorang. Maka apa? Hikmahnya la tatrukul aqla biha. Kamu akan meninggalkan makan itu. Karena manusia tamaknya manusia, ketika manusia itu ingin makan sehingga tidak bisa meninggalkan makan itu. Karena apa? Fa khalaqallahu karaha inda saba' litatrukal aqla biha.
Wa kadzalikal qaulu fi syahwa al baqa li hikmatul baqa'in nasl. Begitu pula syahwat kepada perempuan, kepada dijadikan, diharamkan apa, berzina, ketika itu diberi solusi Allah Subhanahu wa taala apa, menikah. Itulah adilnya Allah Subhanahu wa taala, itulah adilnya Islam. Summa khalaqalakal a'dha al-ala al-haraka tanawul wada' wa ghairuha minha al-yadan wa huma mustamilani ala mafasil katsira. Terakhir kata Imam Ibnu Qayyim, kata Imam Ibnu Qudama al-Maqdisi rahimahumullah, fandur ila nita'alaika litaqwa ala asyukur. Kenapa? Lihatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan mengantarkan kamu kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya Islam sehingga dapat menyehatkan, karena Islam ini menyehatkan. Ketika Islam itu ketika kita tidak mengambil Islam, selalu terkena penyakit, selalu terkena apa? Penyakit yang ada di dunia ini. Fa innaka la ta'rif min nikmatillahi ta'ala illa nikmatul akal fahiya akhassuha. Kata Imam Ibnu Qudamah, kamu tidak melihat nikmat kecuali nikmat makanan, dan itu paling rendah nikmat makanan itu yang kita nikmati sehari-hari, makan. Summa la ta'rif minha illa annaka taju' fatakul. Kemudian kamu tidak mendapatkan nikmat makanan ketika kamu lapar makan. Wal bahima aidan ta'rif annaha taju'u wa ta'kul. Binatang itu juga kalau dia lapar dia akan makan. Manusia kalau lapar dia akan makan. Maka kalau tidak pandai-pandai menikmatkan ini, tidak ada bedanya manusia itu dengan binatang. Manusia lapar dia akan makan, binatang lapar dia akan makan. Fataju fatakul fatat'ab fatanam watastaji fatujami. Itulah fillah rahimakumullah. Wa idza lam ta'rif anta min illa ma ya'riful himar kaifa taqumu bisyukrillah. Kalau pekerjaan tabiat watak manusia itu tidak sama kecuali sama dengan keledai himar, maka kamu sekalian, maka kata Imam Ibnu Qayyim, fa kaifa taqumu bisyukrillah, maka tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu nikmat, memberikan kita, menjaga kesehatan kita. Amin, menjaga kesehatan kita. Semoga dengan kesehatan ini kita beribadah dengan yang benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qalbana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qalbana ala ta'atik. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli zaman wal makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidinal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.